Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desa Firsa dari Ketua IPIE. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek saya, yaitu menambah 4 komponen dari kriteria proyek. Mungkin kita langsung masuk ke proyek. Untuk komponennya di sini, yang pertama mungkin komputer, ini biasa, header, layout, ini sidebar. Lanjut ke page, yang pertama page out login. Nah, di sini untuk pertama untuk navigasi dan link halaman lain untuk lokal. Ini untuk koneksi ke Superbase karena kita pernah di tugasnya sudah menggunakan Superbase. Terus ini untuk membandingkan password dengan hash. Terus ini masuk ke komponen utama login dari proses login untuk set status login. Ini untuk state lokal, input form dan status proses. Nah, di sini untuk email input, password input, ini untuk menyimpan pesan error, ini indikator loading, ini untuk retake setelah login. Terus ini fungsi untuk menangani login saat form submit. Ini untuk mencegah reload halaman, menampilkan indikator loading, dan ini untuk reception error. Ini untuk validasi tidak boleh potong. Di sini untuk mengambil data dari tabel user berdasarkan email yang di Supabase. Terus ini ambil satu user dari email yang diketik. Ini jika user tidak ditemukan buat error. Ini untuk membandingkan password input dengan hash password di Supabase. Terus ini error jika password tidak cocok. Terus ini jika login berhasil maka set status login dan redirect ke halaman atau halaman dashboard. Terus masuk ke tampilan UI form loginnya. Ini untuk formnya sesuai dengan tema, terus Jakarta Sans dan serif. Terus ini menjalankan handle login saat form submit. Terus ini untuk menampilkan pesan error jika ada. Ini untuk inputan email dan ini untuk inputan password dan ini untuk tombol login. Ketika kita mengklik tombol login maka teks berubah menjadi login in. Untuk navigasi ke halaman password kita. Terus lanjut ke halaman register. Nah, di sini untuk mengimport tools dari Reactor dan React. Ini untuk mengimport konfigurasi Superbase dan library hashing password. Terus ini untuk step menyimpan email, password dan error. Ini untuk digunakan untuk navigasi ke halaman lain. Terus ini fungsi utama saat form register dikirim. Ini validasi sederhana, pastikan tidak kosong. Terus ini untuk mengecek email sudah terdaftar di tabel user atau belum. Ini pesan error jika error selain data nelpon. Terus ini jika user sudah ditemukan berdasarkan email maka keluar email sudah terdaftar. Terus ini untuk async password menggunakan script ini belum disimpan. Terus ini menyimpan user baru ke tabel user dari email dari input password yang sudah di hash dan role default saat didaftarkan. Terus ini jika terjadi error saat ke database maka tampil error. Terus lanjut ke UI-nya, ini form register. Ini untuk menampilkan pesan error jika ada, ini set email, ini untuk ikutan password, ini untuk tombol registernya, ini untuk navigasi halaman login jika tidak punya akun. Terus lanjut ke forgot password. Ini tambah sebelumnya link navigasi untuk navigasi redirect. Sini user untuk menyimpan nilai input dan pesan. Ini untuk mengimport koneksi Supabase. Nah, ini untuk komponen utama password, untuk menyimpan email input dan error dan proses. Sini untuk menangani form password jika tidak halaman. Ini untuk mereset pesan error proses. Ini validasi jika email kosong, jika email diisi. Ini mengecek apakah email terdaftar di tabel user di Supabase. Ini untuk nama tabel yang digunakan, untuk memilih semua kolom berdasarkan email, data sesuai email yang diketik. Ini untuk error atau user tidak ditemukan dan UI form-nya. Ini pertama untuk menampilkan pesan error jika ada, untuk menampilkan pesan sukses jika ada. Ini untuk inputan email dan ini untuk tombol submit dan ini untuk link kembali ke halaman. Nah, ini kita masuk ke halaman dashboardnya.
Ini pertama itu import icon dari React Icon. Ini ini untuk import komponen chart dari React. Ini saya menggunakan seperti chart grafik gitu. Nah, di sini untuk data statistiknya yang ditampilkan di bagian atas dashboard. Nah, ini untuk datanya masih data dummy, belum saya buat di dalam database-nya. Terus ini untuk data grafik login dan booking per hari. Nah, untuk komponen utama dashboard-nya di sini terdapat font sesuai dengan desain Figma yaitu kotak atasan. Terus di sini terdapat judul halaman dashboard. Ini untuk bagian statistiknya. Ini untuk log melalui data stat yang disampaikan dalam bentuk chart. Di sini icon dalam lingkaran muda, ini untuk label dan value-nya. Di sini untuk grafik login dan booking. Ini untuk judul grafiknya, statistik login dan booking. Terus di sini ada komponen grafik responsive. Ini untuk sumbu X-nya, sumbu Y-nya. Terus di sini ada tip saat mouse menyentuh uh, grafiknya, mouse hovernya. Nah, di sini untuk bar data loginnya berwarna biru. Terus ini untuk bar data bookingnya berwarna. Lanjut ke uh, produk JSX. Nah, ini seperti biasa ini untuk sama info ya. Ini untuk koneksi ke Supabase-nya, ini untuk icon edit dan delete. Nah, untuk step pertama untuk daftar produk dan form input. Di sini fungsi untuk mengambil data dari Supabase-nya. Ini untuk update state jika sukses. Ini untuk mengambil data saat pertama kali komponen dimuat. Terus ini fungsi saat form disubmit, tambah atau update produk. Ini untuk mencegah reload halaman. Terus ini jika ada ID, kode edit. Di sini jika tidak ada ID maka mau ditambah. Terus di sini untuk reset form setelah disubmit. Ini untuk refresh data produk. Ini fungsi untuk mengisi form dengan data produk yang dipilih. Terus di sini fungsi untuk menghapus produk. Terus ini refresh data setelah dihapus. Terus masuk ke judul halaman. Ini manajemen produk. Ini untuk form edit produknya. Ini untuk inputan nama, inputan harga, dan deskripsi. Ini inputan kategori. Ini untuk menginput URL gambarnya. Terus ini checkbox untuk mengedit menu itu tersedia atau tidak. Terus ini untuk tombol submit. Ini untuk tabel daftar produknya. Ini untuk gambar produknya. Ini untuk data produk, status produknya yang tersedia atau tidak tadi. Terus ini tombol aksi, edit atau apa. Lanjut ke artikel. Ini untuk yang pertama import tag ini. Terus untuk kita import icon edit dan hapus. Terus ini koneksi untuk ke publish. Terus ini yang pertama step untuk daftar artikelnya. Ini untuk stand form input artikel gunakan untuk tambah dan edit. Terus di sini step untuk menandai apakah sedang dalam mode edit. Terus ini ambil data artikel saat komponen pertama kali dirender. Terus ini fungsi ambil data artikel dari Supabase-nya. Ini untuk simpan data tab. Terus ini fungsi handle input berubah. Ini untuk kirim data saat form submit. Ini untuk validasi wajib. Terus ini proses update artikelnya. Terus di sini untuk proses tambah artikel baru. Nah, terus ini untuk reset form setelah disubmit dan refresh daftar artikel. Ini untuk fungsi ketika tombol edit diklik. Ini untuk masukkan data artikel ke form. Terus ini aktifkan mode edit. Terus di sini untuk fungsi hapus artikel berdasarkan ID. Ini untuk refresh data setelah dihapus. Ini untuk fungsi form, fungsi mereset form input. Ini untuk menonaktifkan mode edit. Terus lanjut ke judul halamannya, ini manajemen artikel. Ini untuk form tambah atau edit artikel. Ini untuk menginput judul, input penulis, input thumbnail, input konten artikel, dan ini untuk tombol submit dan batal. Nah, ini untuk daftar artikel dalam bentuk tabelnya di sini. Terus ini ada untuk tombol edit dan tombol hapus. Ini uh, menampilkan pesan jika tidak ada artikel. Terus lanjut ke FAQ. Ini sama kayak icon, import icon. Terus di sini koneksi ke Supabase. Terus ini start untuk menyimpan daftar FAQ-nya. Terus di sini start untuk menyimpan data pertanyaan dan jawaban baru atau yang sedang diedit. Terus di sini untuk menyimpan ID yang sedang diedit. Terus ini untuk mengambil data dari Supabase saat pertama kali komponen dimuat. Terus ini fungsi untuk mengambil sebuah data dari tabel FAQ. Ini untuk jika tidak ada error maka simpan state. Terus ini fungsi untuk menambah atau mengedit FAQ. Terus ini validasi untuk wajib diisi. Ini jika sedang edit lakukan update ke Supabase. Terus ini untuk update state lokal juga. Terus ini keluar dari mode edit. Terus ini jika tambah baru maka lakukan insert ke Supabase. Terus ini tambah ke list lokal. Ini untuk reset from input. Ini untuk fungsi untuk memulai proses edit FAQ. Terus ini untuk menghapus
FAQ, terus lanjut ke judul halamannya, ini manajemen FAQ, ini form inputnya di sini, ini untuk input pertanyaan dan ini untuk input jawaban. Ini untuk tombol tambah, simpan dan simpan edit. Di sini untuk daftar FAQ dengan dalam bentuk tabel ini, terus ini untuk tombol editnya, terus ini untuk tombol hapus. Kita lanjut ke halaman booking. Di sini ini untuk import koneksi Supabase, terus ini untuk icon tampilannya, bisa menyimpan data dari Supabase. Terus ini fungsi untuk mengambil data booking dari tabel booking di Supabase. Ini, terus ini menampilkan tekan error konsol jika ada simpan data ke state booking, ini selesai loading. Terus ini gunakan use effect untuk mengambil data saat komponen pertama kali dimuat. Terus lanjut ke judul halamannya di daftar booking. Ini untuk tampilan pesan loading saat data sedang diambil. Terus ini untuk menampilkan daftar booking dalam satu bentuk kartu. Ini kartu untuk data booking, ada nama pelanggan, tanggal booking, waktu dan jumlah orangnya. Terus ini catatan tambahan jika ada. Kita lanjut ke tim atau seperti karyawan gitu. Ini sama seperti halaman-halaman sebelumnya. Terus ini untuk sudah menyimpan data tim dari database. Terus ini untuk menyimpan data dari form input tambah atau edit. Untuk saya mengetahui apakah sedang dalam mode edit, menyimpan ID item yang diedit. Terus ini untuk mengambil data tim saat komponen pertama kali dimuat. Ini untuk mengambil data dari tabel tim di Supabase. Ini untuk menangani submit form. Ini jika sedang diedit, update data berdasarkan ID. Terus ini jika tidak dalam mode edit, data baru. Ini untuk reset form setelah submit. Ini fungsi untuk mengisi form dengan data item yang sedang diedit. Terus ini fungsi untuk menghapus data berdasarkan ID. Terus lanjut ke judul form, judul halamannya manajemen tim. Terus ini form untuk tambah atau edit tim. Terus ini untuk import form. Ini ada nama, jabatan, dan link foto. Terus di sini tombol submitnya. Terus ini untuk daftar tim dalam bentuk kartu, untuk foto profil, terus info nama dan jabatan, dan tombol aksi edit dan hapus. Kita lanjut ke testimoni. Untuk testimoni ini sama seperti sebelum-sebelumnya. Terus ini setelah daftar testimoni, untuk info form. Terus ini setelah untuk menyimpan ID jika sedang di mode edit. Nah, terus ini untuk mengambil sebuah data testimoni dari tabel Supabase untuk menampilkan. Terus ini memanggil fetch saat komponen pertama kali dibuat. Ini untuk menangani perubahan info form. Ini untuk fungsi submit form, tambah atau update testimoni. Terus ini untuk state jika sedang mengedit, lakukan update berdasarkan ID. Ini jika bukan edit maka tambah data baru. Ini untuk reset form dan ID edit. Terus ini untuk fungsi untuk mempersiapkan data edit ke dalam form. Terus kita lanjut ke judulnya testimoni. Untuk formnya, form tambah dan edit testimoni, ada nama, foto URL, komentarnya, atau komentar testimoninya, dan rating. Nah, untuk tombol submitnya, untuk tabel daftar testimoni, ada foto, nama, komentar, rating, dan aksi. Terus ini ada tombol edit dan tombol delete. Kita lanjut ke user role. Sini sama seperti biasa untuk import-importnya. Untuk step untuk menyimpan data user, untuk menangani form user baru. Terus ini fungsi mengambil data user dari tabel user di Supabase. Terus ini untuk fungsi menambahkan user baru. Ini untuk menghapus user berdasarkan ID. Ini untuk mengganti role user. Terus masuk ke judul halaman, ini manajemen user dan role. Ini form untuk tambah user. Ini untuk import email, password, dan role. Role-nya ada admin, editor, dan viewer. Ini untuk tombol tambah usernya. Ini untuk tabel daftar user, email, role, dan aksinya. Terus ini tampilkan user satu persatu, drop down role. Terus ini untuk tombol hapus, dan ini untuk tombol edit. Lanjut ke lowongan. Lowongan ini untuk inputnya sama. Nah, dan menyimpan daftar lowongan kerja di sini, dan untuk menyimpan nilai input form. Terus di sini untuk fungsi mengambil data dari data lowongan dari Supabase ya. Terus ini untuk fungsi menangani perubahan form, untuk fungsi menangani submit form. Terus ini untuk fungsi ketika sedang dalam mode edit. Ini untuk reset form dan mode edit. Untuk fungsi masuk ke mode edit. Terus ini untuk menghapus lowongan. Lanjut ke formnya, di sini manajemen lowongan kerja, untuk input judul, input lokasi, input deskripsi, input deadline. Nah, di sini untuk tombol submitnya, untuk table data lowongannya.
terus di sini ada judul, lokasi, deskripsi, deadline, dan aksi. Ini untuk tombol editnya, dan ini untuk tombol hapus. Lanjut ke kontak. Nah, ini sama ya. Nah, di sini untuk konten halaman utama kontak. Terus ini mengambil data dari tabel kontak dan urutkan berdasarkan waktu kirim terbaru. Ini untuk jika ada error akan di konsol, terus masuk ke judul halaman, pesan kontak masuk. Terus ini jika loading itu maka tampilan tulisannya loading. Terus ini untuk menampilkan uh, pesan-pesannya dalam bentuk card. Ini untuk unique element. Terus ini ada nama nama pengirim, email pengirim, isi pesan, waktu pesan dikirim, dan format format tanggal dan waktu ke bahasa Indonesia. Terus lanjut company profile atau profil perusahaan. Ini sama seperti biasa, batasnya untuk menyimpan data profil perusahaan. Ini untuk fungsi mengambil data profile di tabel profil perusahaan. Ini jalankan sekali saat komponen pertama kali render. Terus ini untuk fungsi menyimpan data profile. Terus di sini untuk jika sudah ada maka lakukan update berdasarkan ID untuk editnya. Terus ini untuk menampilkan loading saat data sedang diambil. Judul halamannya, informasi profil perusahaan. Ini untuk form mengisi data dan mengubah data profile. Ini nama perusahaannya, untuk input alamat lengkap, nomor telepon, email, maps atau link Google Maps-nya. Terus di sini ada tentang perusahaan atau deskripsinya. Terus ini untuk tombol simpan. Terus ini untuk galeri medianya. Ini sama seperti biasa untuk atasnya. Ini untuk menyimpan data galeri dari Superbase, untuk mengambil data media dari Superbase-nya. Terus ini untuk menambahkan item di galeri baru. Terus ini untuk menghapus media berdasarkan hasil edit, dan ini untuk menyimpan hasil edit dan untuk menghapus berdasarkan ID. Masuk ke galeri media, judulnya. Terus ini form untuk menambah media, pilih tipe medianya, gambar atau video. Terus ini import judulnya. Terus ini untuk mengimport URL medianya. Terus ini untuk form tambah. Nah, ini untuk daftar media yang sudah ada. Terus ini untuk inputan edit judul dan inputan edit link. Terus ini untuk tombol simpan dan batal. Dan ini untuk menampilkan gambar media, gambar atau video. Terus ini judul, ini info opsi, ada tombol edit dan hapus. Nah, kita masuk ke service, folder service, supabase.txt. Nah, sini kami info fungsi create client dari Supabase untuk membuat koneksi ke Supabase-nya. Ini untuk URL saya. Ini untuk public and non-key dari project Supabase yang saya. Ini. Terus ini untuk inisiasi koneksi ke Supabase-nya. Ini untuk mengambil semua data dari tabel Supabase. Jadi saya tidak mengambil satu tabel, jadi ini saya langsung mengambil semua data dari semua tabel. Ini untuk mengambil satu data berdasarkan ID dari sebuah tabel, untuk menambahkan data baru ke dalam tabel, untuk update data dari tabel berdasarkan ID, dan ini menghapus data dari tabel berdasarkan ID. Nah, mungkin kita lanjut ke halaman webnya. Nah, untuk yang pertama mungkin saya akan menampilkan desain Figma yang saya pakai. Untuk desain Figma yang saya pakai mungkin di bagian di tampilan dashboardnya, mungkin di bagian ini tidak sama karena saya menggunakan grafik ya dan bentuk. Terus di sini saya menampilkan Supabase saya. Ini tabel-tabelnya, ini ada isi semuanya. Terus ini untuk namanya halaman. Mungkin kita coba daftar dulu akun. Bebas dari buat kita ini langsung buat ini dia. Kita coba login. Nah, ini untuk tampilan dashboard saya. Ini untuk chartnya, untuk statistiknya. Terus masuk ke halaman produk untuk menginput produknya. Kita coba buka deskripsi, kategori, dan URL gambar. Ini kita keluar. Dan sini sudah nyambung ke produk. Editnya kita ini jika tidak kita bagikan checklist tersedanya maka dia kosong. Dan kita hapus juga. Ini hapus juga. Terus masuk ke detail. Ini sama buat saja. Ini kita bisa buka di
Ajunya sih pertanyaannya sama juga ini sudah kita ikut. Terus ke halaman tip ini nama jabatannya sini untuk link info bisa buat ambil PDF. Nah, kalau lowongan ini kita lowongan sini untuk testimoni ini untuk URL ini opsional ya. Ini untuk komentar untuk ratingnya P5 terus ini untuk booking seperti ini untuk daftar bookingnya dalam booking tukar ini kotak masuk ke dalam booking tukar usernya. Nah, kita bisa mengedit misalnya tadi kita login sebagai admin di DS email gini kita bisa coba editor buka di sini buka sebagai editor tadi sebagai untuk tambahnya admin ini untuk profil perusahaannya ada sini buka. Ini untuk galeri untuk kita masukkan ke link dia tadi kita ambil dari tadi kita buat kita edit tadi. Mungkin itu saja dari hasil tugas saya. Uh, Kalau ada yang kurang, kata kurang, terima maaf. Kami beberapa